video kali ini kalian akan mempelajari bagaimana yang awalnya iklannya aja hanya 75.000 sekarang bisa dapat penghasilan 100 juta dalam 1 bulan aja. Nah, penasaran kan apa yang bisa menyebabkan bisa dapat penghasilan seperti itu padahal sebelumnya cuman 75.000 aja spend iklannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada Bredel Digital Marketing pada episode kali ini. Stay tune aja sampai di akhir video. Tapi intronya mau lewat dulu. Agar gak dikira kibul, ini sedikit testimoni dari klien langsung. Terus dulu per bulannya berapa Mbak sebelum ikut konsultasi dengan saya? Per bulannya itu nggak sampai 30 sih Mas. Sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah hampir 100-an ada. Wah, 100 juta. Elah. Testimoni lengkapnya menyusul ya. Sekarang kalian simak aja video ini supaya ketularan juga dapat 100 juta. Siapa ini guys yang di luaran sana yang ngiklannya masih menggunakan budget minim-minim seperti ini, 75.000, 50.000 gitu ya. Kalau mau dinaikin budgetnya atau mau pakai budget yang lebih tinggi daripada itu masih takut. Nah, kalau kalian masih seperti itu jangan berharap kalian bisa dapat kebanjiran order. Karena salah satu cara agar kita bisa kebanjiran order adalah dengan cara kita menaikkan budget. Tapi bukan berarti kita literally menaikkan budget. Nah, itu yang akan kita bahas gitu. Nah, supaya enggak ngalor ngidul ya, karena namanya itulah Bredel Digital Marketing. Buat kalian yang sudah sering nonton di Fusik ya, Bredel Digital Marketing itu kita ngebredel dashboard ya untuk mendapatkan insight. Nah, insight ini sebenarnya mahal ya, karena ini dari klien yang dia itu memang membayar konsultasi, sedangkan kalian enggak perlu ya, kalian bisa dapat insight-nya di sini gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi ya, sebelum Mbak ini konsultasi dengan aku, dengan Fusik, nah itu dia itu memang awalnya dia ngiklannya budget-budgetnya minim-minim seperti ini gitu. Nah, terus ya pada saat itu dia yang campaign yang hidup itu yang 76.000 ini gitu, dan dari situ dia sudah mendapatkan penghasilan yang lumayan dan tentunya profit gitu. Tapi dia mengeluhkan kenapa kok cuman gitu-gitu aja. Ya jelas lah, cuman kayak gitu aja ya cara menjalankannya. Oke, jadi setelah aku bredel dan ternyata yang perlu dilakukan adalah as simple as this gitu. Simpel inilah gitu. Jadi kita bikin campaign baru yang kita namanya adalah tofu. Ya, yang dimana di dalam tofu ini kita buka ya. Di dalam tofu ini adalah isinya adalah kita testing interest yang disediakan oleh si Facebook gitu. Karena ya salah satu cara kita melakukan scaling ya itu adalah dengan cara menumpuk interest yang itu sesuai dengan buyer persona kita gitu ya. Jadi jangan perlu kita ngomongin gedein budget dulu kalau kita itu belum pernah testing audiens yang lain. Nah, itu tahap yang pertama. Nah, supaya kalian lebih paham apa itu tentang tofu, apakah ini semacam tahu? Bukan, ya. Ini yang akan kita bahas. Oke, langsung aja kita masuk ke orek-orekan yang sudah aku buat. Karena sekarang aku sudah punya drawing pen. Oke, nah, di bagian tofu ini, ini ada yang kurang, ini belum tak kasih nama ya. Ini kita sebut yang namanya adalah tofu. Oke, tofu. Nah, kayak gini. Tofu. Nah, tofu ini adalah bagian awal ketika kita itu ngiklan. Nah, ini adalah hal pertama atau tahap pertama yang wajib kalian lakukan. Nah, tofu itu kalau kalian pernah lihat, itu seperti kayak gini ya. Nah, misal kalian udah lihat corong kayak gini, Nah, jadi ini ada tofu di sini, terus ada mofu, terus ada di sini ada bofu gitu. Nah, untuk sekarang kita fokusnya ke si tofu terlebih dahulu ya. Nah, si tofu ini kepanjangannya dari top of funnel. Nah, disebut top of funnel karena dia itu berada di top dan isinya adalah interest gitu. Nah, sedikit balik lagi ke yang tadi ya. Jadi yang awalnya mbaknya spendnya 75.000 dalam satu campaign, sekarang dirubah.
menjadi 500.000. Bener ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya bener, 500.000 tetapi dialokasikan di adsense-nya yang tujuannya untuk testing interest. Oke, jadi ini ada 5 ya, masing-masing 100.000 gitu, kita testing beberapa interest gitu. Nah ini interestnya sorry aku sensor semua, kasihan. Nah, mungkin dia belum bisa testing interest lebih lanjut lagi gitu. Nah kasihan kan, daripada nanti interestnya kalian pakai. Oke, langsung kita balik lagi ke scene tadi ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan cara seperti ini ya, tahap pertama yang kalian lakukan adalah silakan kalian bikin campaign ya, campaign biasa, conversion kalau memang tujuannya penjualan, jangan lupa. Lalu gunakanlah ABO ya, Adset Budget Optimization, yang dimana level budgetnya ada di bagian ABO ya. Jadi ini kayak gini, 100.000, ini juga 100.000. Terus ini 100.000, ini juga di 100.000 gitu. Nah, 100.000 ini proporsionalnya berdasarkan pengalaman aku itu untuk 2 konten iklan gitu. Nah, kenapa 2 konten iklan? Agar Facebook itu bisa mencarikan mana yang oke untuk si adset ini gitu. Misalkan ada beberapa adset ini ya. Jadi memang beda konten iklan itu akan beda efeknya nanti gitu. Jadi lebih baik kalian 2. Kalau cuman punya 1 gimana? Ya nggak apa-apa ya, karena memang punya 1 mau gimana lagi gitu. Tapi aku sangat menyarankan minimal 2. Oke, gitu. Ya, jadi kalian silakan bikin campaign seperti ini ya. Terus berapa minimal budgetnya untuk dalam satu campaign ini? Nah, ini tergantung berapa sih budget yang ingin kalian mulai pada saat kalian bikin campaign gitu. Kalau aku sarankan ya, itu kalian seminimal-minimalnya itu kalian punya 2 ya, minimal 2. Ini juga pernah aku bahas di video yang ini kalau kalian belum lihat ya. Jadi ini minimal 2, misal 200.000 itu kalian jalankan lah gitu. Nah ini kali ini ada 4. Nah karena 4 kita pakai ini aja pembahasannya ya. 4 ini kalian wajib jalankan ini ya, campaign ini dijalankan selama, nah ini campaign kalian jalankan selama 1 sampai 7 hari. Oke, si tofu ini jalankan 1 sampai 7 hari. Oke, nah selama 1-7 hari itu kalian dilihat apakah ada dari aset-aset ini tuh yang tidak sesuai dengan KPI kamu. Kenapa? KPI itu apa sih? Key Performance Indicator. Jadi intinya, misal kalian goalnya mendapatkan lead, ya dilihat apakah angka kalian mendapatkan leadnya itu sesuai dengan yang kalian harapkan atau tidak. Kalau enggak, silakan itu bisa dimatikan di hari yang ke-7 gitu. Oke ya. Jadi silakan dijalankan. Kalau memang ada yang nggak perform, nah adset ini bisa dibunuh gitu ya, karena memang nggak sesuai dengan KPI gitu. Nah nantinya yang di hari ke berikutnya itu kalau memang ada yang winning, itu kalian bisa yang namanya adalah diduplicate ya. Jadi misal adset ini gitu, nah sebentar ya, adset ini terus misal ini kalian diduplicate gitu, karena ini adsetnya winning ya, yang ini ya winning, terus kalian bisa diduplicate gitu, tapi bukan diduplicate sama persis, tapi cari interest yang serupa menggunakan suggestion gitu. Nah prakteknya kayak gimana, ini aku contohin aja di video yang ini ya, supaya ini nggak terlalu panjang gitu. Nah ini berarti ini adset 5 sama ini mau jadiin 200.000 nggak boleh ya, mau 100.000 lagi juga boleh. Konten ikannya sama ya, pakai yang sama seperti ini. Oke, ini add 1, ini add kedua. Oke ya. Terus ini sebenarnya kalian bisa duplicate terserah semampu kalian, tergantung juga produk kalian dan resource-nya gitu, serah monggo gitu. Jadi ini cara itu tuh sebenarnya juga kayak mini scaling gitu ya. Oke ya, kalian jalankan seperti itu. Nah ini juga yang sudah dijalankan dengan si klien aku ini gitu. Nah tapi di sini dia sayangnya dia tidak melakukan duplicate. Kenapa? Karena dengan ini aja dia sudah kewalahan ya. Jadi tahap pertama teman-teman diingat supaya kalian bisa dapat 100 juta seperti mbaknya ini. Tahap pertama adalah kalian bikin dulu yang namanya tofu ya, karena kalian baru di awal gitu. Nah setelah kalian menjalankan campaign tofu ini, what's next to do adalah kalian bikin yang namanya campaign mofu ya. Campaign mofu itu seperti ini, dan dia kebetulan nih masih berjalan ya hari ini gitu. Nah ini kalian bikin campaign yang namanya mofu ya, jangan lupa kasih tanggal juga. Campaign mofu yang isinya adalah lookalike semua gitu. Nah ini sebenarnya dia lookalike-nya adalah lookalike orang-orang yang pernah beli ya. Terus jadi customer audience-nya isinya adalah orang-orang yang pernah beli dengan dia. Harap diingat,
pernah beli ya, bukan cuman yang ngechat doang ya, pernah beli lalu dijadikan yang namanya lookalike. Jadi dia bikinnya per 2% gitu. Kalau tadi kita menggunakan ABO, karena sekarang kita sudah menggunakan lookalike ya dari si Mofu tadi ya. Ini Mofu, sebentar kita tambahin dulu Mofu. Ini berarti kita sudah sampai di level Mofu ya. Mofu. Nah, ini guys ya, bedanya kalau tadi ABO itu ada di bagian depan untuk level budgetingnya, kalau di depan di bagian adset, kalau CBO itu ada di level sini ya. Katakanlah ini karena ada 2 konten iklan ya. Nah, ini aku sangat menyarankan minimal 500.000. Dengan asumsi kalian ngetes 1, 2, 3, 4, 5. Karena seperti contohnya yang tadi ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri untuk custom audience jadi lookalike, aku sudah ada videonya, silakan nanti kalian tonton aja gitu. Daripada ini tak ulangi lagi malah jadi terlalu panjang ya. Nah, jadi ya karena tadi sampai mana tadi? Ya, di sini 500.000 ya, dengan 500.000 ini dan kita menggunakan CBO, maka ini sama juga jalankan ya, jalankan 1 sampai 7 hari gitu. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa sih Mas harus 1 sampai 7 hari? Karena guys, dengan kita menjalankan 1-7 hari, kita memberikan ruang ruang ke Facebook itu untuk dia belajar ya, karena butuh learning mesinnya. Nah, 1-7 hari nanti jalankan, nanti di sini nggak ada acara kill. Ya, kalau tadi di ABO itu kalau yang jelek bisa di kill, lalu yang bagus di duplicate. Kalau di CBO itu nggak ada. Karena apa? Karena budgetnya ini ada di depan. Ya, yang terjadi adalah misal nih ini ada 500.000 gitu ya. Nah, berarti ini misal nih ada yang dapat 100.000, katakanlah seperti itu. Ada yang dapat 80 gitu. Nah, ini mungkin dia dapat 220.000 dan seterusnya gitu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Nah, mari kita lihat di bagian sininya. Nah, seperti kalian lihat di sini pembagian budgetnya tidak sama rata. Dia akan akan mendistribusikan ke adset yang menurut dia lebih perform. Nah, kenapa adset ini menurut pengalamannya mbaknya menggunakan ini lebih bagus? Karena adalah customer yang sudah beli ya. Jadi customer yang sudah beli jadikan lookalike, penggambarannya seperti ini guys. Kenapa kok lookalike yang LTV jadi disebut LTV ini bagus? Karena gini ya, karena orang-orang yang jadi ini customer ya yang sudah beli, customer yang sudah beli. Oke ya. Terus ini dijadikan yang namanya ini CA sumbernya ya. Ini sumber dari custom audience. Oke. Nah, terus ini kita jadikan yang namanya lookalike ya. Ini sebenarnya aku udah pernah jelasin, ini cuman ngulang lagi dan lagi-lagi, tapi nggak apa-apa. Jadi ini lookalike gitu ya. Nah, lalu kita minta sama si Facebook gitu kan. Facebook cariin dong orang-orang yang mirip kayaknya dengan ini gitu ya. Jadi karena ini orang-orang yang pernah beli dengan daya beli yang mirip, hasilnya gimana? Ya bisa ditebak sendiri ya. Dia akan mirip performanya dengan orang-orang yang mirip dengan yang beli gitu. Nah, berdasarkan laporan tadi hari ini, jadi barusan tadi siang mbaknya tuh menyelesaikan konsultasi 4 kali dengan aku, dia mendapatkan total omsetnya di 18 jutaan ini, tapi dia masih dihitung COD semua gitu ya. Jadi cair nggak cair masih dihitung gitu. Tetapi ya tadi dia juga ngasih testimoni teman-teman selama mengikuti konsultasi dengan aku itu dia menurut pengakuannya itu dia mendapatkan omset 100 juta dari yang awalnya cuman sehari 1 juta, berarti kan per bulan di 30 jutaan gitu, sekarang di angka 100 juta. Dan selain mbaknya ini sudah menggunakan Tofu dan Mofu ini gitu. Nah, mbak ini ternyata itu selama ini ada kendala di CS-nya karena seperti aku bilang tadi, mbaknya ini sempat kewalahan. Ketika kewalahan, CS-nya nggak bisa handle ya. Seperti kalian lihat di sini, ini di pertemuan yang ketiga ya, tanggal 1 sampai 6 Mei itu ROAS-nya di ping ya, terjun di angka 2,86. Padahal sebelumnya di angka 3,28 ya. Jadi ngiklannya 5 juta, dapatnya itu 16 juta sekian. Terus pertemuan yang ketiga, ngiklannya 7 juta, dapat 20 juta, dia turun di angka 2,86. Ini karena CS-nya kewalahan. Tapi setelah dia rekrut CS dan CS-nya bisa menghandle semuanya, alhamdulillah
ROAS-nya meningkat di angka 5,42. Tapi harap jadikan catatan, ini semua COD masih dihitung ya. Jadi yang return ataupun yang real beneran itu juga dimasukin di sini gitu ya. Jadi ini harap dimaklumi karena namanya COD gitu. Tapi secara keseluruhan mbaknya ini puas gitu. Oke, itu aja ya untuk Bredel Digital Marketing kali ini ya, karena memang intinya itu aja. Kalian silakan menggunakan bagian tadi, skema tadi, yaitu dari menggunakan tofu ya, lalu kalian gunakan, lalu setelahnya adalah mofu gitu. Untuk urusan budget silakan disesuaikan gitu. Dan kalau kalian kepingin memahami lagi teknisnya cara pembuatannya, aku sudah ada videonya di sini ya, silakan kalian cekidot gitu. Dan kalian nggak perlu insight tambahan lagi, silakan kalian tambahkan di sini juga, maksudnya lihat video ini begitu. Nah, buat teman-teman yang ingin aku sendiri yang ngulik dashboardmu, Bredel dashboardmu ya, itu berarti satu-satunya cara adalah aku meluangkan waktu untuk kamu gitu. Nah, kalau memang kalian siap secara budgetnya dan secara mentalnya ya, seperti mbaknya ini, karena kan awalnya 75.000 terus jadi campaignnya jadi nggak cuman 500.000, bahkan sampai 1 jutaan per hari gitu ya, itu masih kecil gitu. Nah, itu butuh mental. Nah, kalau memang siap dan ready, silakan kan bisa daftar konsultasi dengan aku Fusik ya, linknya ada di sini gitu. Dan mohon maaf, ini nggak untuk semuanya, nggak untuk kalian semua, ini hanya untuk teman-teman yang memang sudah mempersiapkan semua persyaratannya, seperti website terpasang pixel, sudah iklan conversion. Jadi ini untuk lebih memperbaiki dan lebih memperdalam gitu aja. Nah, buat teman-teman yang memang belum pernah praktek sama sekali, silakan tonton kontennya YouTube, tonton kontennya Fusik di YouTube gitu. Dan buat teman-teman yang tidak mempunyai budget, jangan bersedih ya. Asalkan mindset kalian tidak mindset gratisan, kalian mindsetnya menghargai, kalian tetap bisa mendapatkan omset dan profit yang cukup bagus menurut aku dengan mempelajari konten-konten Fusik, karena testimonial juga sudah ada di luar sana ya. Itu udah undisputable. Oke, ya, gitu aja. Silakan aja kalau kalian memang mau mendaftar di link ini. Semoga masih ada ya untuk slotnya, dan aku infokan aku akan selalu meningkatkan harganya ya. Jadi ya, karena memang kenyataannya setiap yang datang konsultasi ke aku, endingnya itu sangat banyak sekali ya, yang mereka akhirnya bisa dapat jadi ratusan juta gitu ya. Jadi aku juga dikasih saran gitu, ini harganya terlalu murah ya, jadinya aku naikkan terus gitu ya. Daripada kalian nanti nyesel tunda-tunda, kalau memang butuh silakan aja kalian daftarkan di link ini. Oke, gitu aja ya guys untuk Bredel Digital Marketing kali ini gitu. Silakan kalian praktekkan supaya kalian bisa juga dapat 100 juta seperti ini. Dengan ini profitnya ada di 30% gitu kan, oke banget gitu ya. Untuk produknya ya tentu rahasia. Oke, thank you so much yang udah nonton sampai akhir video ini. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan rezeki. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off, bye bye.